kembali kepada tadi konteks perbedaan value gitu ya. How important is it gitu kan kalau di dalam, let's say you're the one who practice homeschooling gitu ya. How important is it tentang value di dalam menekankan value di dalam keluarga? I think it's number one, man. It's number one. Value of, iya. Bahkan mindset seperti kayak misalkan kita value itu sampai ada di papan tulisnya waktu itu di Jakarta gitu ya. Ada tulisan kayak gini, fail panjang gitu. Habis itu di sini baru sebelah kanan sendiri itu Pak baru ada kayak sukses gitu. Jadi dia nanyakin ke anak-anak kayak hari ini kamu udah fail berapa kali? So, kita embracing failures. It's okay kalau misalnya kamu fail. Karena fail sekali, fail 2 kali, itu artinya kamu mendekati sukses. Jadi anak ditanemin kayak begitu banget. Jadi nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, terserah. Jadi istilah gini. Tetapi habis itu harus disertai dengan satu kayak pembuktian ya ke mereka gitu ya. Karena ini anak kecil. Kita ngomong anak-anak umur kemarin tuh masih umur kayak 4 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun gitu, masih kecil banget. Jadi contoh gini. Sekarang udah bisa berenang. Kita ingetin mereka dulu. Pertama kali kamu berenang gimana? Nyemplung takut. Yes. Masukin muka aja takut. So you try and fail gitu kan. Nah, setelah beberapa kali, nanti habis itu kamu mulai pelan-pelan bisa ngapung pakai pelampung. Kita ingetin. Mereka realize bahwa, oh ternyata ada progresnya ya. Gitu. Itu harus diingetin. Bukan diajarin teorinya doang di papan tulis, tapi nggak pernah diingetin. Kejadiannya nggak diingetin. Nah, remember one thing, ketika anak-anak kita sekolah biasa, itu jadi nggak muncul gitu case tadi kayak gini karena mamanya ngajarin di rumah, ngasih tahu malam, dibilangin semuanya, tapi kejadiannya terjadi di sekolah. Jadi mamanya nggak ada kaitannya balik ini problemnya di situ. Ini loh yang mama bilang, ini case tadinya itu nggak muncul jadinya. How you connect that? Ya kan? Nggak bisa. That's the biggest issue dengan yang di luar sana gitu. That's why ketika kita homeschool, kita suka banget dengan ini, teorinya ini, begitu ada kejadiannya, kita kasih tahu, ini loh ini yang mama bilang, ini loh yang mama bilang, itu ada kaitannya. When you go to school, itu hilang. Jadi ketika di rumah diajarin, dia cuma lewat, karena nggak ada pembuktian apa-apa. Nah, ini I can relate juga sih, karena istilahnya kayak aku dan Caroline gitu ya, aku dan wife, kami juga terbiasa juga dari kecil, anak-anak kami walaupun mereka dikasih tugas dari sekolah gitu kan, tetap di rumah kami sebisa mungkin kami sit down with them untuk membantu mereka mengerjakan tugas mereka gitu kan. Dan akhirnya kita justru menemukan banyak cara untuk bisa meng-explain itu. Kalau misalnya anak-anak ini kan, let's say gini, di dalam sekolah itu, let's say di sekolah mungkin ada beberapa anak yang nggak semua pertanyaan bisa terjawab secara sekaligus gitu ya, gitu kan. Nah, justru pada waktu mereka tanya kepada orang tua di rumah, harusnya orang tua adalah pribadi yang mestinya paling tidak bisa memberikan sebuah gambaran gitu kan. Nah, itu. Gitu. Jadi anak itu belajarnya itu ngelihat modeling. Yes. Modeling banget deh, banget. Betul. Nah, mungkin kita kembali, kita balik lagi kepada stay produktif gitu kan. Misalnya gini, menjadi parents pun juga harus menjadi parents yang produktif gitu kan. Jangan sampai justru kalau menurut aku gitu ya, kondisi-kondisi kayak begini ini adalah kondisi yang sangat bagus untuk para parents, jadi bisa lebih spend time waktu lebih banyak untuk anak-anak mereka justru sebenarnya. Cuman ya itu karena nggak terbiasa dengan digedor pintu. Nah, makanya kemarin aku sampai bilang begini nih. Lu udah ngerasain homeschooling for about 2 weeks. Iya. Kuat tak? We are strong. Proven 2 years homeschooling. Dan kamu udah kayak kapal pecah gitu. Iya, sama lah. Maksudnya gitu. Aku juga di rumah juga begitu anak-anak main, aduh Tuhan, ngelihat begitu mainnya, apalagi yang kecil tuh demen banget main Lego gitu ya. Waduh, tahu sendiri kalau anak kecil sudah main Lego gitu ya. Sudah ke-pure di mana-mana gitu kan. So, my kids, mereka harus beresin. Yes. Tapi kan waktu mereka main kan messy banget gitu kan. Oh iya, pasti. Aku ngelihatnya aja, oh my God, ini kapal pecah aja masih lebih bagus daripada ngelihat pemandangan ini gitu loh. Tapi justru di situ kita jadi lebih thankful karena anak-anak justru jadi lebih bisa punya kedekatan sama orang tuanya gitu kan.
Dan mereka juga akhirnya mau tidak mau mulai belajar bahwa kalau orang tuanya lagi kerja, please jangan ganggu orang tua gitu kan. So I think this is a very good time untuk mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai yang benar gitu ya. Exactly sih. Ya, karena kita ngumpul terus nih. Tapi ini juga latihan buat parents-nya. Are you a good parents? Yes. It's or a selama challenge ini for us. Kamu cuman rented your kid. Oh ya. I think that's true gitu kan. Ya, jadi ya again kalau makanya kita justru di sini melihat kalau kembali lagi konteks kita adalah staying productive gitu kan. Productivity untuk seorang parents itu ternyata bukan hanya sekedar memberikan nafkah buat anak-anaknya, tetapi juga justru bagaimana kita bisa share values kepada mereka, bagaimana kita bisa spend quality time dengan mereka juga gitu kan. Yes. Ini barusan yang lucu adalah ini anak-anak lagi dimarahin lah ceritanya, lagi dimarahin. Terus nggak boleh no gadget for about 7 days. 7 days. Lama sih, 7 days gitu kan. Oke. Wow. This is interesting. Oke, go. Terus habis itu sama Felin kemarin tuh kayak anak-anak diajakin kayak yuk nonton movie yuk gitu. Anak-anak bisa bingung gitu kan. Karena movie TV itu termasuk gadget sih. Buat kita termasuk gadget. Jadi kayak anaknya bengong, bukannya no gadget deh ya. That's good dong. Jadi anak-anak jadi tahu batasan mereka gitu ya. Remember one thing, anak-anak selalu ngetes batas. Gitu. Jadi anak-anak itu selalu mencobai mama papanya. Yeah. Segini dimarahin nggak ya? Segini dimarahin nggak ya? Itu always gitu. Dan kita cenderung kayak nggak apa-apa lah dikit. Lama-lama kita memberikan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Ya, jadi I think it's human nature gitu ya untuk kita selalu gini. Apalagi kita orang Indonesia yang seringkali punya mindsetnya peraturan itu ada untuk dilanggar. Gitu ya. Ya, anak-anak pasti kayak gitu. Nah kita bisa tegas nggak itu? Kalau kita let go, maka mereka akan terus kayak gitu. Yes. Ini kita lagi coba ini besok nih emaknya nih yang disuruh ngajakin nonton TV. Anak-anak jawab apa nih? Jadi kita benar-benar kayak gitu kan. Ya, I agree karena gini di kamar anak-anakku itu kan juga ada TV-nya, ada TV dan kita taruh Android TV box-nya gitu kan. Di Android TV box itu ada Netflix yang of course it's my account gitu kan, di-share dengan di-share dengan my profile sama kids profile gitu kan. Istilahnya mereka jadi karena mereka sudah terbiasa dengan kita menanamkan value bertahun-tahun gitu ya. Akhirnya mereka juga jadi jadi tahu bahwa begitu buka profilnya mereka langsung pilih otomatis buat yang kids. Yes. Jadi nggak perlu kita larang-larang untuk kamu nggak boleh buka yang profilnya papa ya. Karena orang tuh semakin dilarang, mungkin you're the NLP practitioner here gitu ya. Semakin dilarang, malah semakin gatel untuk mencoba kan gitu ya. Yes. Aku main game, main apapun, main iPad dan sebagainya, anak-anak nonton papanya mainan. Mereka nggak ngerebut mainan terus mereka yang minta mainan. No, kalau nggak aku kasih, ya mereka nggak main gitu. Exactly. That's it. Yes, this is a very good strategy sih menurut aku gitu ya. Nah, ini kaitannya sekarang kita kaitannya dengan ini di dalam bisnis gitu kan. Can this strategy relate ke bisnis juga? Strategi yang mana nih? Maksudnya tentang parenting dengan memberikan value gitu ya. Misalnya menghindarkan, misalnya gini, jangan sampai cuma sekedar nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi benar-benar kasih value-nya gitu kan. Can this also relate di dalam bisnis yang kita lakukan? Iya, of course lah. Kalau misalkan di bisnis, apalagi kayak di social media kayak begini, it's all about value kan. Kita mesti kasih itu kan arah yang clear kemana gitu. Jadi buat aku sih untuk ngebangun something in this online business, bukunya Gary Vaynerchuk juga sama kan, jab right hook ya kalau nggak salah ya. Kasih value arahnya lebih clear, baru minta something kayak gitu sih. Buat bisnis sih of course kayak gitu, yes. Nah, how do you practice this di dalam membangun bisnismu so far? Ini kan kita tahu gitu kan, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang follow your
IG gitu ya, dan mereka pasti tahu how you started di DMID, kemudian sempat dalam tanda kutip vakum selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian you came back to surface dengan Tribelio gitu kan. Mungkin bisa cerita sedikit tentang apa yang how do you create this? Oke, so banyak orang ini kemarin tuh pemikiran muncul begini sih. Banyak orang itu berpikir bahwa atau ngelihat itu cuma bisa ngelihat kulitnya saja. Nggak disalahkan memang, karena kita tidak dilatih untuk memahami apa yang terjadi di belakang layar. Yes. Ya, most people hanya melihat apa yang mereka lihat dan kemudian judgement sekencang-kencangnya. Itu yang muncul seperti itu. Oke, so let's get back a bit ini ya, mundur sedikit lebih awal gitu ya. When I built Sportindo, suplemen fitness itu di 20 tahun yang lalu, kita one of the biggest brand untuk import di Indonesia untuk sport suplemen. Jadi untuk fitness fitness dan import itu kita the biggest brand itu. Itu udah lumayan gitu. Dan waktu aku personally off dari situ di tahun 2008-an gitu ya, itu mulai belajar digital marketing gitu ya, itu company udah running dengan sendirinya gitu. Nah, dari situ itu sebenarnya lagi nyari di kepala sebenarnya, apa sih, what is the next thing yang bisa gede gitu. Tapi sayangnya di 2008 itu internet gak kayak sekarang, belum ada IG kayak begini. Yes. I don't have mentors. Cuman belajar online course di sana sini doang. Habis itu nggak pernah ada orang yang benar-benar literally bisa diajak ngobrol dan ditanyain. Itu nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi in my mind bahwa waktu itu di tahun-tahun itu fitness itu gede tapi nggak gede. Karena jumlah orang fitness di Indonesia itu cuma 2-3 juta. Roughly 1-2%. Sekarang mungkin udah lebih sih. Tapi marketnya itu nggak gede-gede banget gitu. Jadi I'm looking for something next, something yang bisa dilakukan gitu. Nah, itu baru dan suplemen mungkin pada zaman itu juga barang anggapannya banyak orang beranggapan barang haram juga ya. Enggak, itu di awal di tahun 99 yes. Oh, di awal-awal sekarang ya. Itu udah enggak sih. Itu udah gede sih. Itu udah gede banget. Ya, kan kita as a number one brand waktu itu, itu kayak omset sama yang nomor 2, nomor 3 itu benar-benar kayak jauh banget sih. Yang lain tuh di bawah-bawah gitu, kita udah kayak di sini gitu kan. Habis itu I'm looking for something yang apa ya, the next big thing gitu. Makanya belajar digital, belajar saham tapi crash, nggak ngerti gitu, nggak ada mentor gitu. Jadi kemana-mana dicoba aja gitu kan. Yang penting mindsetnya adalah speed ya, agility-nya setinggi itu gitu. You know lah, I start a lot of things kan, fail gitu kan. Bukan gimana, tapi memang itu mencoba mencari sesuatu sebenarnya. Nah, ketika di 2015 itu kebetulan dimintain orang untuk ngisi acara workshop kan. Sering mulai dari 2011 deh. Kayak ngisi sejam gitu kan. Duit sih gak gede lah ya. Sekali ngomong itu paling cuma kayak ongkos transport, mereka bilangnya 2 juta lah, 1,5 juta lah, nothing lah. I mean compared to supplement company, kayak nothing lah. Gitu, jauh banget ya. Ya, cuman karena suka aja gitu. Dan di 2015, I'm thinking something, karena banyak yang minta, dan kenapa lu nggak ngajar yang lengkap sih? Kenapa ngajarnya cuma sejam dan di invitation doang gitu? So dari situ kayak mikir kan, ya juga ya, kenapa nggak dibuat yang benar-benar workshop lengkap gitu, 2 hari lah. Itu godoknya cukup lama sih, 2 bulan kita godok sih, kayak 2 hari kah, sehari kah, harga berapa kah, dan sebagainya gitu. Terus akhirnya ya muncullah dengan DMID itu, dengan harga waktu itu di awal itu 10 jutaan itu di 2015 gitu, 10 jutaan. Nah, di situ kita jalan sampai di 2019. Kebetulan aja di 2018 itu ketemu Bonels. Nah, ketemu Bonels karena itu ketemunya di kelas, kemudian barangnya unik, kemudian I think I can sell it. Ya udah, I create a new company dengan divisi khusus, di running oleh orang khusus gitu. Jadi bukan, so I don't handle that gitu kan. Aku nggak nge-handle itu personally gitu. Itu yang terjadi. Nah, tapi di tahun 2017 itu I feel like kayak stuck gitu loh. Kayak kerjaan ada, rumah ada, istri, keluarga, papa, mama, semua anak udah lengkap semua, mobil ada gitu. So, what next gitu. Kayak apa gitu kan. Soalnya nggak mau kerja cuma sekedar cari duit. Karena kalau misalkan kerja cuma cari duit, I use email marketing, jualan apartemen 10 miliar semalam.
Dan Yeah. so di kepalaku kayak, oke, I know ini working. Oke, I Yeah. know ini working. Coba di situ bisa. Kemudian nyoba international dropshipping 2016. Pernah sebulan 11 miliar. Wow. Like crazy Ya, itu kayak. kalau orang ngejar duit sih pasti crazy sih. Yeah, it's crazy. Jadi kayak, oh I know ini working. Ya. Di kepala tuh kayak gitu, ini working gitu. Cuman Yes. aku nggak mungkin lakuin itu terus-terusan. Remember, Betul. orang di luar sana ngelihatnya hanya surface doang. Deep down, yang aku cari adalah kendaraan apa yang dengan skill ini semua itu bisa jadi gede, literally gede gitu. Nah, itu mencari itu. Jadi mulai dari 2017, I've been doing a lot of mastermind di luar negeri. Jadi nyari apa sih Yes. yang dengan skillku ini itu bisa jadi gede. Jadi nyari mobilnya ceritanya. I know how to drive, tapi mobilnya belum ketemu nih. Ya kan? Kalau kita jago banget, abis itu cuma naik sepeda yang nggak nyampe mana-mana lah. Sepeda paling putar-putar kompleks kan. Betul. We need different vehicles untuk bisa keluar negeri, ke Singapura, ke Amerika gitu kan. Nah, akhirnya setelah mastermind bolak-balik, barulah ide itu muncul kayak, kenapa nggak bikin Tribelio gitu. Namanya bukan Tribelio, waktu itu nggak ada namanya. Kenapa nggak bikin grup yang digabung sama marketing tools gitu. Jadi the idea adalah nyari kendaraan yang bisa bakal gede banget, helping a lot of people, making people a lot of money. Nah, itu gitu loh. Jadi kenapa kalau dilihat, kenapa aku ngerjain yang aku kerjain? Karena I'm looking for something. Nggak mau cuma sekedar kayak jualan pakai Facebook, jualan pakai ini dan laku dan ya udah gitu. Nggak mau kayak begitu. Kalau dibilang, Dan kenapa lo nggak jual kayak kemarin ada, Dan alumnimu ada yang jualan souvenir, kenapa lo nggak jualan souvenir aja kayak gitu dapat 1 miliar sebulan? Man, my goal is 1 miliar sebulan. Udah lewat gitu kan. Jadi ngapain gitu ngabisin waktu ke sana? I want to build something bigger yang aku sendiri belum pernah nyampe, sehingga in my life itu ada kayak achievement something gitu. Yes. Ya, jadi kurang lebih ceritanya kayak begitu sih. Yes. Nah, berarti kalau kita lihat begini, mungkin buat teman-teman pebisnis yang mereka sudah cukup sering baca buku gitu ya, mungkin salah satu buku yang paling terkenal adalah Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey gitu ya, dan salah satu habit itu adalah begin with the end in mind. Oh ya. Yeah, which is that's exactly what you're actually doing gitu kan. Kamu mulai dari goalnya mau apa nih sebenarnya gitu kan. And then dari situ kita strategi dan value yang kita bangun itu akan tergantung dari kita mau kemana gitu kan. Sehingga jangan sampai misalnya kita dari Jakarta mau ke Bogor, ya kalau mau lewat Surabaya ya silakan aja, kalau memang mau nekat muter ke Surabaya dulu gitu loh. Yes, exactly. Tapi kan at the end dia harus berhenti di Bogor kan, begitu ya? Yes. Kebanyakan orang nggak ngelihat itunya. Mereka nggak tahu awalnya di mana, akhirnya di mana. Mereka cuma meng-capture, lu ngapain di hari ini, di sini, ngelakuin ini. Iya. Karena nggak kelihatan bagi mereka. Mereka tidak pernah berpikir, karena kita tidak dilatih untuk strategi. Kita cuma dilatih untuk menyelesaikan apa yang jadi problem kita saat ini. Gitu. Yes. Nah, itu bedanya yang orang strategi. Nah, ini menarik gitu kan, karena does it also relate dengan kondisi kita yang hari-hari ini sedang dalam situasi social distancing, di mana banyak sekali para pekerja gitu kan, atau para pebisnis yang terpaksa harus bekerja dari rumah, dan mereka justru malah stres karena mereka sendiri, they don't actually know what their goal are gitu kan. Iya, mereka cuma hidup dengan scripted life. Iya. Hidup mereka itu sudah di-script. Kalau di-script, ditulis nih, scriptnya nih, dibagiin, kayaknya semua orang, ini my life. You know? This is my life. Yeah. But me, I want to do unscripted life. I want to do something better. I want to do something yang benar-benar berbeda gitu. Kayak, when I build Tribelio, banyak orang kayak, lu mau bikin apa sih? Gak ngerti gua. Yeah. Even bahkan aku yang sudah masuk di dalam tim Your MVP team gitu ya, waktu tes beta testingnya pun awal-awal juga masih bingung, what this is actually doing gitu ya. Tapi imagine this, Tribelio is gonna be a platform yang ngebantuin orang untuk create community plus marketing, which is gak ada toolsnya, which is omset itu pasti bisa naik banget. Ya proven lah, beberapa udah dapat hasil yang luar biasa banget. But as a business myself, for me,
can you imagine kalau aku punya platform yang menjembatani ribuan community? That's insane, man. Literally insane. That's a distribution channel online. Ada di tangan. Yes. Nah, let's not talk about begini nih. Dari dulu aku sering bilang kamu itu tipe orang yang oportunis. Ya, you're one of the guys that I know gitu ya, yang memang benar-benar punya natural talent melihat sebuah opportunity yang bakal prospek di, let's say, I don't know, berapa tahun ke depan gitu kan, bahwa ini akan bisa menjadi booming di beberapa tahun ke depan gitu ya. But of course, sebagai orang yang opportunis itu, begitu kita memulai sesuatu yang uncommon atau tidak umum dilihat oleh orang pada era sekarang ini gitu ya, you will face a lot of resistance, right? Gitu ya. Dan kamu bakal ngadepin orang-orang yang ini mah, istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu the naysayers gitu ya, orang-orang yang bilang bahwa ini mah nggak mungkin works, ini mah nggak mungkin bisa berhasil gitu kan, lu mah nggak mungkin. How do you cope with that? I don't care. Jadi, can you imagine kalau kamu cek LinkedIn-ku, atau di 2013, I start something yang disebut dengan story graph. Oke, kalau kamu pelajarin bisnis modelnya itu sebenarnya waktu itu, itu adalah Instagram story without video. That's the idea. Karena belum ada bandwidth kita belum kuat untuk video waktu itu. Jadi idenya adalah Instagram story without video. Jadi kayak Instagram foto, tapi kayak story gitu, tapi foto. Cuman fail hard karena memang semuanya sistemnya belum ready untuk itu. Jadi I create too early untuk itu. Jadi ngeliat Instagram posting kayak begitu, I'm thinking kayak harusnya ada sesuatu yang bisa kayak, menceritakan dari sudut pandang seseorang kayak gitu loh. Yes. Itu udah muncul di kepala, tapi karena teknologinya semua belum support, susah. Dan waktu itu aku juga masih awal ya, jadi kayak ngelihat tapi eksekusi planningnya sendiri ini belum bagus. Nah, tapi my talent adalah memang spotting in the future. Luckily itu sih. Jadi waktu masuk ke supplement fitness, bahkan di kota Malang itu kagak ada yang jual. Kalau orang kan bilang kayak gak ada permintaan, tapi kalau aku melihat ini blue ocean banget. I remember those days, yes, I know. Kayak semua bilang, "Dan lu crazy jual kayak gini, mana bisa gede sih?" Jual eceran dari gym ke gym ya. Oh iya, satu-satu gitu. And then ketika kita build Tribelio begini ya kayak, lu bikin apa sih? Iya. Nah, kan begini, kalau kita flashback sedikit gitu ya, di beberapa yang dulu-dulu gitu ya, kan ada yang memang beberapa hal yang you started and apparently benar-benar it failed gitu kan, istilahnya begitu gitu ya. For example, 6 reps dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan pasti begini, akan ada orang-orang yang begini. Tuh kan, gue bilang juga apa nih? Nggak bakal jalan lah yang kayak begini. Nah, kira-kira mungkin ada tips apa nih buat teman-teman? I know you can cope with that gitu ya. Tapi mungkin ada teman-teman di sini yang bisa mengalami hal seperti itu dan mereka langsung bisa mental breakdown gitu kan. How do you deal with it? I think mereka fokus ke hal yang salah sih. Ngapain fokus ke mereka? Nggak fokus ke goal-nya sih. I always focus on my goal. Jadi kayak, think about this ya. When I build something, pasti punya ini kan, begin with the end in mind. What is the end kan? Kayak, oke, aku bakal dapat 10 miliar, aku bakal dapat 100 miliar kayak gitu. Aku bakal dapat 1 T gitu. Fokus ke sana. Maka sesuatu itu yang kita fokusin di situ bikin kita jadi excited. Yes. Iya kan? Kayak, nanti ini kalau jadi dapat 10 miliar, dapat 100 miliar. It's something that kita bisa excited gitu. Tapi kalau misalkan kita fokus ke sana, ke orang-orang yang nyinyir kayak gitu kan, maka feeling kita kan jadi nggak enak nih. Ya, jadi sekarang pertanyaannya adalah seberapa jago Anda mengontrol fokus Anda, mau diarahin kemana? Balik lagi, itu bukan salah orang nyinyir, itu salah Anda nggak bisa fokus ke sesuatu yang menjadi memberdayakan dirimu. Gitu. Ya, karena mau bicara dari sisi nyinyir, pasti akan ada orang yang naysayers itu gitu ya. Pasti ada. Dan literally dimanapun level Anda berada, pasti ada orang people will still talk behind Anda, gitu. People will still talk behind your back ya. Ada satu cara terbaik untuk mengurangi orang nyinyir.
Do nothing and sleep. Yang nyinyir cuma mamamu. 1%, that's it. I agree gitu ya. Dan semua pebisnis sukses itu pasti mereka akan menghadapi awal-awalnya mereka dinyinyirin orang, dibodoh-bodohin orang gitu kan, karena mereka melakukan sebuah inovasi. Bisa ngebangun kita. What doesn't kill you only make you stronger. Exactly gitu ya, exactly. Dan this is very interesting karena di hari-hari begini justru mungkin sebetulnya malah apa ya? Entah kenapa kalau ngelihat nih, ini kan lagi rame begitu gari begini tuh orang teman-temanku itu pada produktif bikin TikTok video, man. I mean, wow. Ya, lagi kondisi. It's a good thing and it's a bad thing sebenarnya. It's a good thing karena mereka akhirnya punya waktu dan nyoba sesuatu yang baru, nggak salah. Yes. It's a bad thing kalau mereka nggak punya end in mind-nya apa. Yes. I want do something yang nggak ada end in mind-nya kecuali itu entertainment. Entertainment betul. End in mind-nya jelas. Satisfied. Nah, exactly gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari deeply gitu ya, lebih deeper gitu ya, kita lihat deeper bahwa justru situasi-situasi seperti ini kan men-challenge orang untuk somehow jadi lebih kreatif gitu ya. Sekarang mereka kepaksa harus. Iya. Kayak kemarin literally gini kayak, Dan, aku punya bisnis jualan tas fashion gitu. Mati. Sekarang mati, mallnya tutup gitu kan. Aku mesti gimana nih caranya supaya aku bisa jualan tasku lagi gitu. Aku bilang kayak hari ini kagak ada yang beli tas, men. Tas nganggur di rumah. Kita traveling cuman kamar mandi, rumah makan, ruang keluarga. Travel plan mau kemana gitu. Kagak perlu gitu kan ada yang jual perhiasan gitu. Kita nggak ada event bahkan mau perhiasan buat apa coba? Iya. Jual fashion gitu. Mas seharian pakai baju tidur. Justru mungkin, nah on the other side mungkin justru jualan baju tidur nilainya malah lebih naik. Maybe, kayak contoh, gitu kan ya. Iya kan? Maybe, kayak ini di Topet gitu ya. Aku ngelihat bahkan harga game tuh gila naik 30-40% semua. Wow, ya. Harga game karena like everyone is now masih berusaha mencari sesuatu untuk mereka bisa menghabiskan waktu mereka di rumah gitu kan. But again kembali lagi pada mindset kita mau produktif atau tidak gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan kayak gitu, pertanyaannya simple banget. Dari kemarin, teman-teman yang mau start new business atau mau belajar hal baru dan bilang kagak punya waktu, now you have time. You have all the time in the world now, gitu ya? Iya. Gimana hasilnya so far? Iya. Very, very good gitu kan. Ini ada satu anak bimbingku, anak mentorku. Dia itu kesusahan baca buku gitu kan. Dan aku kasih dia tips untuk set a time, set a schedule untuk kamu baca buku. Satu hari baca buku beberapa halaman dulu deh, nggak usah paksain. Aku lakukan begitu gitu kan. Lalu begitu dia kena kondisi social distancing begini, mendadak dia udah habis 2 buku gitu kan. So I think this is good. Ya ada hal-hal yang kita bisa lihat sebagai hal yang positif sih during this time gitu sih. Jangan nanya kayak ini kapan berakhir, tapi tanyalah apa yang bisa kamu lakukan sekarang yang bikin kamu lebih produktif. Yes. Karena berakhir atau enggak itu kita nggak pernah tahu loh. Let's say berakhir Agustus. Ada tadi itu cuma prediksi kan? Iya, tapi ada yang bilang mungkin Desember. Iya. What happen kalau Desember misalnya? Kan kita benar-benar nggak bisa prediksi gitu ya, hanya Tuhan yang tahu gitu. Tapi kalau misalkan kita hanya nungguin itu, hanya bikin kita lebih galau. Betul. Ya kan? Let's say gini deh. Ini kamu punya waktu, punya kesempatan untuk start everything from zero now. Ya kan? Dengan banyak bantuan dari teman-teman dan pemerintah dan yang lain-lain. Ada yang pajaknya dimurahin, ada yang orang bahkan nggak punya kerjaan sekarang, banyak yang di PHK, dan apapun mereka lakukan meskipun di bawah UMR misalkan. Ya kalau mau jadi PHK mau gimana? Mereka kan ngelakuin di bawah UMR gitu kan. At least berarti kalau kamu mencari tim sekarang juga murah-murahnya. So you can start something at very very good time sih sekarang ini. Tinggal skillmu memilih bisnis gimana sekarang, karena sekarang online, man. Welcome to my world. Betul. Tapi sama betul, menarik sih gitu kan, kayak kita di JRP gitu ya. Istilahnya kita ini kan dari awal
dulu-dulu tuh udah beberapa orang bertanya gitu kan, gimana cara, apakah JRP itu nggak ada online course-nya dan sebagainya. Ternyata dalam kondisi kayak begini, which is the power of kepepet gitu ya, mau tidak mau kami melakukan juga Zoom classes gitu kan. Dan untungnya JRP ini kan sifatnya sifatnya masih kursus gitu ya, jadi masih bisa dilakukan secara social distancing dengan konteks bahwa nanti kalau memang mereka mereka sudah kondusif lagi, mereka bisa ikut kelas lagi gitu kan, kalau mereka masih berasa banyak yang kurang gitu kan. Yes. Itu. Ini lucu nih. Ada si Mira. Hai Mira. Iya, Thanks hai Mir. jualan frozen food masih bertahan. Of Oke, course. so sekarang jualan frozen food masih bertahan. For me ya, personally ya, it's okay, it's good gitu. But the mindset yang dibutuhkan adalah setelah ini semua selesai, how to make your frozen food become number one in your place. Yes. Apalagi sih yang bisa dilakukan, yang bisa meningkatkan, kalau ada satu hal yang bisa dilakukan, yang bisa meningkatkan omset sampai luar biasa banget, itu apa? Nah, itu yang harus dicari sih. Betul. Ngomong-ngomong tentang online course nih, di tempatku nih, di Trebelio kemarin kita baru launching course namanya List Building Mastery. It's free during Corona, tapi minggu lalu. I think semingguan lah kita buka for free buat teman-teman yang mau join. Itu kemarin, sekarang sih udah close. Nah, bukan tentang course-nya, tetapi tentang itu diciptakan cuman 2 hari sebelum di launching. Jadi literally begitu punya ide gitu, ngomong ke tim kayaknya coba aja gitu kan. Oke. Saya langsung ketik semua kontennya untuk course itu. Saya bilangnya simple banget. You know my book, done is better than perfect. So kalau mau belajar, this is for you and free. Kasih semuanya. Nah, sekarang tim saya lagi ngebantuin mereka luar biasa banget karena goal kita simple. Bayangin ya, dalam seminggu 1.000 orang join. Oke. Nah, 1.000 orang join. Kalau kita bisa bantu mereka, dan minggu depan, planningnya minggu depan, mereka sudah mulai start jualan online. Oke. I just need, ini ngomong strategi bisnis ya, I just need the testimonial. Jadi, ride the wave bahwa orang butuh side income saat ini, from home. Right, betul. So, we launch List Building Mastery Course untuk ngebantu orang-orang mulai start online business dengan benar. Oke, dengan benar. Kemudian kita bantuin sampai ada sales. Kalau sampai ada sales, ini secara bisnis, maka kita akan mendapatkan banyak sekali testimonial. Oke? They got it for free, we got it for free. Next-nya, kita bisa jual. Okay? So, for example, kalau kita jual course itu $1 juta, harga $1 juta, and yang join bisa at least separuhnya aja dari yang join sekarang, itu $500,000, men. Yes. You need to calculate, right? We give it for free karena kita memang belum selesai bikin course-nya. Karena kita memang benar-benar, let's help people yang memang niat banget. Kenapa kita buka seminggu doang? Karena kita pengen tahu orang-orang yang memang niat banget take action gitu. Kita kasih for free, kita bantuin semuanya. Bahkan untuk platformnya kita kasih nanti ada voucher free trial semuanya. Yang penting you make sales. My goal adalah you make sales. Kalau Anda make sales, I'm successful. Gitu. Nah, kalau sudah successful, means course-nya proven dong. Kalau course-nya proven, ya kita jual. Testimonial udah banyak. Yes. Gitu. So that's how I istilahnya ya, memikirkan strategi bisnisnya kayak gitu. Jadi bukan nyari something yang aku cari produk yang aku bisa jual 1-2, tapi lama abis itu satu-satu. That's konvensional banget. Jadi find something yang beyond that gitu istilahnya gitu ya. Iya, kita mesti ngomongnya skalanya gede gitu. Jadi kalau mau do something itu yang impact-nya gede gitu. As a business kan berarti kita ngomongin income nih ya. Nah, berarti gimana caranya memikirkan sesuatu yang nantinya income Anda tuh bisa gede gitu, nggak cuma kerja tapi ya dapatnya cuma segitu doang gitu. Karena nggak di plan. Betul. Sama juga kayak kita di JRP sih. Kita di BOD-nya juga justru dalam kondisi social distancing begini, kami tetap ngantor gitu kan, karena jumlah staff kami juga nggak terlalu banyak gitu ya. Anyway, so it's already social distancing automatically gitu kan. Cuman bedanya nggak ada kelasnya aja. Physical distancing gitu kan, sudah otomatis gitu ya. Dan tapi justru kami dari BOD malah jadi mengambil sesi-sesi training internal gitu kan buat kami gitu loh. Gitu. Jadi bisa di justru malah dalam kondisi kayak begini membuat kita nggak boleh berhenti untuk jadi produktif sebenarnya kan. Tapi kan kita cari cara yang berbagai macam cara untuk keep ourselves produktif. Iya, enak banget saat ini untuk menjadi produktif. Why? Karena most of our competitor lagi nggak produktif. Iya, betul. So, ini kesempatan tikungan di mana Anda bisa nyelip nih kalau Anda cepat.
Exactly. That's what we should do gitu ya. Jadi bahwa kita melihat ini buat teman-teman yang join gitu ya. Don't worry untuk beberapa yang layarnya pecah-pecah ini tetap akan ada di highlight IG story-nya JRP gitu kan. Jadi tetap bisa ditonton anytime you want gitu kan, karena ini diskusinya juga cukup interesting gitu ya. Dan kami juga ngelihat gitu loh. Saya selalu bilang bahwa SWOT analysis itu kadang-kadang kita kalau lagi di kuliah gitu kan, kita cuma diajarin as it is gitu kan, strength, weakness, opportunity, dan threats gitu kan. Tapi nggak banyak orang yang bisa melihat bahwa strength bisa jadi weakness, weakness bisa jadi strength, opportunity bisa jadi threat, dan threat bisa jadi opportunity. Dan you remember my biggest weakness is public speaking. Yes, exactly. Tapi you made it into your strength gitu loh. Ya. Gitu kan. Jadi ya, karena kembali lagi pada kita berani menghadapi mental block kita atau enggak kan, sebenarnya kan di situ gitu ya. If we see threats, misalnya threats gitu kan, hari-hari ini kan dengan kondisi oke, yang dipecat mungkin masih mendingan gitu kan, karena mereka jadi masih bisa ada opportunity untuk cari pekerjaan baru gitu kan. Tetapi buat mereka yang harus mengalami unpaid leave misalnya, itu that's even worse, man. Mereka digantung nggak tahu sampai kapan, mereka harus cuti tanpa batas gitu loh. Dan cutinya mereka juga nggak dibayar gitu kan. That's even worse gitu kan. Tapi kalau kita mau melihat itu hanya sebagai threats gitu kan, dan kita tidak melihat bahwa ada opportunity lain yang seharusnya kita nggak boleh stuck di situ gitu kan. It's a good thing untuk kita memperkaya diri kita sendiri, apalagi dengan banyaknya kayak tadi di Tribelio sempat ada free course gitu ya. Kemudian saya ngelihat juga di beberapa online course yang lainnya yang level internasional, mereka juga membuka for free. Kemudian ada buku-buku yang bisa diakses for free. Hari-hari ini adalah kesempatan untuk kita upgrade diri kita sebenarnya kan. Justru itu ya, tinggal dari sini akan ke filter sebenarnya yang memang benar-benar warrior sama yang memang sukanya rebahan. Kalau sukanya rebahan ya sudahlah, hari ini kayak exactly gitu kan. Jadi ya rebahan sih, I mean siapa sih yang suka rebahan gitu ya. I mean like it's everyone's privilege gitu kan. Cuman nah ini menarik gitu kan. Justru hari-hari ini aku malah melihat juga orang-orang yang demen tidur, orang-orang yang demen bermalas-malasan pun sekarang udah jadi sumpek sendiri gitu. Jadi mereka come true, man. Yes. I mean like this is your dream loh. Lu bisa males-malesan di rumah, lu bisa nyantai-nyantai di rumah, tapi apparently mereka malah stres gitu kan di rumah. Gitu. Oke. Nah, oke. So our time is almost up then. Mungkin kamu ada beberapa hal atau ada poin-poin apa yang ingin kamu message-kan juga buat ke orang-orang yang teman-teman yang nonton nih. Oke, so ada beberapa hal sih. Yang pasti adalah kondisi ini bukan cuma terjadi di Anda, oke? Kondisi ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. So it's not about our president, it's not about our boss gitu-gitu. It's everyone, oke? Jadi semua orang. Jadi jangan khawatir bahwa Anda nggak sendirian lah. Ada semuanya kayak begitu gitu. Nah, sekarang tinggal gimana Anda memanfaatkan waktu yang super banyak ini sekarang, karena memang lebih Anda nggak ada waktu untuk traveling sekarang kan. Biasanya kerja itu habis waktu di jalan sejam 2 jam 4 jam gitu kan di jalan. Now you have that time. Nah kalau Anda punya waktu kayak gitu, mau ngapain gitu kan? Anda mau ngapain gitu? Anda mau belajar ada waktu, Anda mau bikin side hustle ada waktu, semuanya ada waktu gitu. Jangan malah nggak dimanfaatin, karena ketika nanti semuanya udah restart lagi, semuanya akan ngebut. Karena mereka akan mengejar ketinggalan. Mereka literally akan kayak ngebut banget dan Anda malah ketinggalan. Karena simply skill Anda nggak cukup gitu kan. Let's say gini, Anda bisa jadi, I don't know, misalkan Anda punya hobi di desain gitu. Anda bisa ngambil course, shop design something, dan Anda bisa start freelancing misalkan. Betul. Course desain nggak mahal-mahal gimana lah, itu bukan modal bisnis yang gimana-gimana kan, belajar course atau di Udemy cuman kayak $20, $30 udah dapat lah course gitu, dimana Anda bisa nonton itu selama 2 hari dan langsung praktek misalkan, ya kan. Course di situ paling kayak 10 jam, 6 jam gitu. Sekolah kita juga 6 jam, 7 jam sehari. So Anda bisa ngabisin waktu cuman kayak 3 hari untuk belajar, dan habis itu listing bahwa Anda bisa ngebantu orang ngelakuin desain misalkan, and you can do it for free misalkan. Siapa yang nggak mau sekarang misalkan, oke, misalkan gini,
Drew, Jorobet Power butuh desain untuk social media kan? I do it for you for free. Yes. Mau lah pasti kalau misalkan desainnya bagus, free. Kalau misalkan gini, I'll do it for free. Kalau lu nggak suka, nggak usah dipakai dah. Nggak usah bayar juga kok. Gitu. Lu suka, nggak usah bayar juga. Dapetin apa? Portfolio kan? Yes, betul. Dapetin portfolio. Nah, setelah Anda ngelakuin itu ke beberapa orang, karena sekarang semuanya lagi pada postingan itu meningkat semua, karena orang nganggur gitu kan, basically betul, kan. Dan postingan meningkat semua, mata itu meningkat semua. Maka ketika Anda ngelakuin itu dan ngasih for free ke orang-orang yang memang bagus, Anda ngumpulin portfolio. Jangan berharap Andrew Jorobet Power bakal bayar ke depannya. Belum tentu mau loh. Ya kan? Belum tentu mau gitu. Tapi at least juga the portfolio. Yang mana Anda bisa jual itu ke orang lain nantinya. And modalnya cuma kayak 500.000 max. Untuk beli course-nya, untuk nyoba gitu kan ya. Untuk beli software-nya kalau Anda belum punya, of course. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, nanti ketika Anda sudah punya portfolio dari banyak orang, maka Anda bisa nge-charge itu kayak sebulan 3 juta, sebulan 5 juta, bisa gitu. For one person loh. Betul. 3 juta diurusin semuanya sosial medianya sebulan gitu. Itu baru satu orang 3 juta, 5 juta, udah UMR. Nah kalau Anda handle 5 orang, 5 itu return on investment-nya udah balik kemana-mana itu. Men, banyak banget men. Itu baru cuman kalau suka ngedesain. Maka ada satu video yang aku jelasin kemarin di YouTube-ku yang judulnya adalah Path to Money. Jadi kalau kita ngomongin sebuah industri, let's say gini, ini agak panjang dikit gak apa-apa ya, tadi kan startnya juga agak molor. Iya. So, ketika kita ngomong industri misalkan, oke, aku suka real estate misalnya. Nah, real estate, jalur dapetin uang dari real estate itu banyak banget. Contoh, mau beli apartemen disewain, itu jadi duit. Mau bangun apartemen, itu jadi duit. Mau beli tanah dibangun, jadi duit. Mau beli tanah didiemin, capital gain, jadi duit. Mau jadi investor, let's say investor pasif, jadi duit. Mau jadi ngajar workshop misalkan, bagaimana berinvestasi properti, jadi duit. Ngajarin, join jadi broker, jadi duit. Jadi, you know, one topik, duitnya itu macam-macam, banyak. Yes. Nah, biasanya mata kita, kalau kita adalah agent atau broker properti, maka kita di otak kita cuma agent broker doang. Cari rumah dijual. Cari rumah dijual. Betul. Nggak pernah ngelihat bahwa agent properti yang lain itu kesulitan dapetin prospek. Bagaimana kalau misalkan dia bikin Instagram mastery for broker, terus bikin online course. Kagak ada men. Ini udah business insight nih. Kagak ada yang bikin. Nah, begitu Anda bisa kayak begitu, wah, jadi luas nih. Kenapa nggak bikin copywriting mastery for MLM biar closing-nya naik? Ya kan? Atau Facebook Ads mastery buat dentist. Tuh, teman-teman yang lagi nonton kan yang udah banyak ide nih. Coba kenapa nggak dilakuin gitu? Iya, tinggal kita mau eksekusinya aja gitu kan. Bagaimana kita berani mengeksekusinya itu kan? Yes, dan tahu. Kadang Ya. hal-hal kayak gini tuh orang nggak tahu gitu. Ya, Kalau ada MLM ilmunya. Iya, kalau MLM apa? Ya jualan produk sama recruiting. Betul. Padahal bisa jualan course Facebook buat MLM. Betul. Iya kan? Banyak MLM community. Yes. Ada course-nya lagi misalkan. Yes. Bisa banget. A lot of things yang bisa dilakukan sebenarnya. Sayang banget bahwa kita terlalu idealis. Kacamata kuda ya. Maka ketika aku bikin list building mastery kemarin ini, kelihatan banget bahwa orang-orang memaksakan materi list building mastery buat bisnis mereka. Padahal bisnis mereka sometimes sucks. I literally say your business sucks. Maka habis itu materinya diubah dikit. Kumpulkan atau research 3-5 business idea. Jadi aku nyuruh create 3-5. Karena kalau dia nyari 5, nggak bisa memaksa idealisme dia. Karena idealisme dia cuma di sini, yang lain pasti nggak suka dia. Betul. Tapi goal-nya bukan nyari yang suka atau nggak suka. Goal-nya adalah research-nya kayak apa? Research skill-nya dapat. Sehingga ketika nanti terjadi dunia kayak gini, dia punya research skill yang tinggi. Punya spotting opportunity skill. Itu. Karena kemarin kayak gini, kita semua ngomongin work from home. Aku terus kasih ide, kenapa kamu nggak bikin materi online course tentang work from home? How to manage remote team, gitu-gitu. Terus dia bilang, ada beberapa yang bilang, dan itu kan tren-trenan. Tren-tren sekarang lagi naik daun. Habis itu kan katamu nggak boleh nyari tren-trenan. Terus aku bilang kayak, men, dulu namanya bukan work from home. Dulu namanya freelancer. Udah banyak. Cuma sekarang istilahnya work from home. Lebih keren aja sekarang istilahnya. Jadi bukan tren-trenan. Ini sudah tren dari dulu. Cuma lu kakak lihat.
Ya, sama kayak orang jabatan account eksekutif gitu kan. Padahal sebetulnya dulu namanya marketing. For sales. For sales, our sales. Ya, sales. Nah, jadi idenya kayak begitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan kalau ngerti kan. Cuman kalau nggak ngerti gimana? Ya ketemu kayak gini, kita lihat, kita ngobrol dengan orang-orang yang ngerti gitu kan. Kenapa saya networking dengan a lot of people gitu kan. Kemarin baru live dengan Pak Hermanto. Keren banget dikenalin sana sini sama dia gitu kan. Jadi ya kayak gitu caranya. Apakah orang kaya selalu memandangi yang less gitu ya, kayak jelek atau enggak? Mereka enggak. They wanna help. Nggak ada masalah. They wanna help. Ujung-ujungnya itu cuma pandangan sepihak aja sih sebenarnya banyak orang. Iya, itu cuma judgement aja sih. Itu kalau Anda biasa ngejudge orang, Anda akan ngerasa Anda dijudge. Betul. Other people don't even think about judging you gitu. Kayak ngapain sih kita ngejudge kamu, buang-buang waktu gitu kan. Asumsi sendiri sebetulnya itu kadang-kadang ya. Oke. Very nice. It's been a very productive live ya buat teman-teman. Sorry dengan sinyalnya, kita juga nggak tahu ini problemnya ada di mana, but don't worry karena ini tetap akan ada di highlight story-nya kami gitu ya. Jadi tetap teman-teman bisa tonton lagi dan make sure kita akan melakukan IG live ini dengan tamu-tamu yang berbeda-beda tentunya. Kita akan melakukan IG live ini setiap Kamis jam 4 sore gitu kan. So next week kita akan siapa yang tamu yang akan kita undang, tinggal tunggu, stay tune dan terus follow JRP Indonesia Instagram. Okay, thank you Dan for the time. It's been very nice talk gitu kan, and I think ini semoga teman-teman juga di sini bisa mendapatkan insight-insight yang berharga gitu ya. Kita udah ngomongnya ngalor ngidul tentang parenting sampai ke strategi bisnis sampai ke mindset gitu ya. But I think it's all related dengan kondisi-kondisi seperti ini. Buat teman-teman yang ada di rumah yang mereka mungkin saat ini merasa stres atau tertekan karena pekerjaannya tidak menentu, take this time untuk kita benar-benar duduk merenung apa yang sebenarnya kita bisa lakukan. Remember tadi Denny sudah bilang bahwa jangan berpikir kapan ini akan selesai, tetapi berpikirlah apa yang bisa kita lakukan selagi kondisi seperti ini. Supaya kita tetap bisa stay produktif, kita tetap bisa win from home. So, sampai ketemu minggu depan. Goodbye and God bless you all.